Okay, good. Okay, recording in progress. Okay, got it. Ya, now, sekarang, perkenalkan kembali, nama saya Libo Poli, dan saya diundang ke sini oleh Bu Olin. Terima kasih banyak. Salah satu mahasiswa saya, pembelajar ulung ya, kita bertemu kalau tidak salah 1 bulan lalu ya, secara virtual, membahas topik ini juga, kalau saya tidak salah ingat. Good, langsung aja saya mulai, Bapak Ibu. Kembali lagi ya, Bapak Ibu. Enaknya apa ya saya menyebutkan di sini ya, sister, para sister. Terdengarkah kilat guntur hujan sampai bergetar nih? Semoga tidak terlalu terdengar sampai sana ya. Oke, para sister yang terkasih. Jadi kita sepakat ya, sister aja ya. Karena kalau saya panggil ibu, kakak, adik panjang ya. Apalagi bapak ibu ya, tidak ada bapak di sini. Oke. Topik kita adalah loving someone with anxiety disorders ya. Apakah yang dimaksud dengan anxiety disorders? Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya itu namanya gangguan kecemasan, sister sekalian ya. Saya nggak tahu kalau di bahasa Malaysia itu apa, tapi kalau di Indonesia itu kita sebutnya adalah ansietas atau gangguan kecemasan ya. Yuk, next slide please, Kak Daryanti. Nah, pertama-tama kita akan bedakan dulu nih para sister sekalian, apa sih perbedaan cemas dan gangguan kecemasan? Karena ternyata cemas dan gangguan kecemasan itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya, next slide please. Nah, jadi yang namanya rasa cemas atau kecemasan itu ya, itu sebenarnya adalah suatu reaksi natural, ya, reaksi alami dan sangat wajar, sangat manusiawi kalau kita bertemu hal-hal yang kita rasa akan mengancam bahaya kita. Misalnya, para sister mau menyeberang di jalan raya di mana? Di Miri atau di KL ya, jalan rayanya besar-besar ya. Kalau bayangkan kalau para sister sekalian tidak punya yang namanya rasa cemas, otomatis akan langsung menyeberang tanpa melihat, tanpa tengok kiri kanan dulu kan. Langsung, karena nggak ada rasa cemas, nggak ada cemas tertabrak, lurus aja langsung. Oke, aku punya iman, aku sudah berdoa, aku menyeberang terus aja, nggak usah lihat kiri kanan. Nggak gitu juga kan ya para sister sekalian. Jadi karena kita punya rasa cemas tertabrak ketika menyeberang, maka kita langsung merespon gitu ya, bahwa oke, kita jadi langsung waspada, sehingga kita tengok kiri kanan dan menjaga diri kita supaya tidak tertabrak. Ya, itu cemas yang wajar ya, dan fungsinya untuk melindungi kita. Ya, rasa cemas yang wajar itu gunanya untuk melindungi kita. Nah, saya lihat di sini ada adik-adik ya, mungkin masih bersekolah atau kuliah. Nah, bayangkan kalau mau tes, mau ujian, ya mau midterm misalnya, mungkin udah lewat midterm ya sekarang, mau ujian. Karena kita punya rasa cemas bahwa kita akan nggak lulus, maka kita jadi belajar, ya enggak? Ya, sudah berdoa sudah, tapi harus juga belajar supaya apa? Supaya lulus ya. Bayangkan kalau enggak ada yang namanya rasa cemas. Langsung, oh nggak apa-apa, sudah berdoa, nggak usah belajar lagi, nggak cemas, pasti langsung lulus. Ternyata ketika ujian tidak lulus ya. Jadi pada dasarnya yang namanya cemas itu melindungi kita ya, cemas yang wajar ya. Next slide please Kak Daryanti, thank you. Nah, yang namanya cemas ini kita sudah punya loh sejak kecil, masih kecil itu waktu baby ya atau waktu balita, toddler, kita takut, ada yang namanya takut jatuh, takut hantu, takut ditinggal papa, mama ya. Dan ternyata yang namanya rasa cemas ini emosi dasarnya ya, basic emotionnya itu adalah rasa takut ya. Nah, seiring dengan waktu kita makin bertambah besar, ketakutannya berbeda. Kalau anak remaja, kalau teenager paling takut apa? Biasanya nggak ada temennya. Kalau nggak ditemenin, kalau di sekolah nggak ada teman. Kalau teenager itu kita takut. Atau ada juga di masa COVID ini ya, takut sakit, di masa pandemi ini, takut mati, takut sakit, takut kehilangan, takut gagal, dan lain sebagainya ya. Jadi rasa cemas itu emosi dasarnya adalah takut, dan itu adalah sebenarnya wajar selama kadarnya masih wajar. Next slide please. Nah ini, jadi rasa cemas yang dasarnya rasa takut itu ada yang wajar dan tidak wajar ya. Kalau cemas yang wajar itu berarti kadarnya masih normal, oke, masih rendah. Tapi kalau cemas yang kadarnya sudah tidak wajar itu berarti kadarnya tuh udah tinggi ya. Kadarnya tinggi ya para sister sekalian ya. Jadi kalau cemas yang wajar itu munculnya sesekali aja, sementara aja, dan membantu kita untuk waspada, untuk alert ya kalau ada bahaya, dan juga membantu untuk meningkatkan performa kita ya tadi, misalnya mau ujian cemas nggak lulus ya kita belajar, jadi kita perform di ujian itu ya, dan menjadi penolong kita. Nah tapi kalau kecemasannya udah kadar tinggi nih ya, itu munculnya sering, terus-menerus, very intense, sangat intens dan sangat mengganggu, ya tidak ada bahaya pun cemas terus. Nah itu yang menjadi masalah, ya itu yang disebut gangguan kecemasan.
Jadi beda ya kalau di kolom yang kiri di presentasi ini, kalau para sister bisa lihat, yang kiri itu yang wajar, yang normal, itu gunanya menolong kita. Yang kanan itu yang sudah tidak wajar, itu yang sudah mengganggu dan menjadi penyakit. Namanya anxiety disorders. Ya, next slide. Sejauh ini saya terlalu cepat atau masih bisa diikuti ya? Kalau terlalu cepat langsung aja bilang, Bu Lima kecepatan, pelan-pelan, slow down, slow down. Ya. Oke, nah jadi yang namanya gangguan kecemasan itu para sister sekalian, sesuai namanya ya, namanya itu adalah kecemasan yang sudah mengganggu sampai orang yang cemas itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kerja nggak bisa, sekolah nggak bisa, aktivitas nggak bisa. Saking cemasnya. Nah itu yang disebut sudah namanya gangguan kecemasan. Jadi beda dengan cemas. Cemas biasa masih bisa kita bikin aktiviti kita. Cemas yang sudah tidak biasa, yang sudah gangguan, itu kita udah sulit beraktivitas. Ya, next slide, please, Kak Daryanti. Nah ini ada pembedanya nih untuk menentukan kita ini cemas biasa atau kita ini udah cemas yang mengganggu nih ya. Nah ini bisa dibaca ya. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan membacakan yang merah-merah aja. Tapi semuanya sama-sama penting ya. Jadi kalau cemas biasa itu sifatnya ringan ya, sifatnya sementara. Kalau pemicunya, sumber cemasnya sudah dilewati, nanti hilang. Ya, dia nggak cemas lagi ya, dan tidak mengganggu aktivitas harian dan masih bisa dihadapi. Tapi kalau yang namanya gangguan kecemasan itu, cemasnya setiap saat, intens, mengganggu aktivitas harian, dan tidak lagi dihadapi tapi dihindari. Contoh, kita mau ujian, kita cemas, ya, tapi kalau yang cemas biasa masih bisa kita hadapi ujian itu. Kita datang ke sekolah, kita datang ke kampus, kita datang ke kantor misalnya, ada wawancara kerja, kita hadapi. Tapi kalau yang namanya sudah gangguan kecemasan, itu kita nggak datang lagi, kita hindari. Kita nggak datang ke sekolah, atau kalau ada wawancara kerja, kita nggak muncul, tiba-tiba langsung menutup diri, langsung pulang aja, atau tetap di rumah, nggak berangkat. Ya. Nah, kalau cemas biasa masih dapat dikendalikan, ya para sister sekalian. Tapi kalau yang namanya sudah gangguan kecemasan, itu sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, kalau cemas biasa, gejalanya tuh biasanya gejala psikologis, gejala yang ya cemas, ya gejala emosi, gejala perasaan gitu. Tapi kalau sudah gangguan kecemasan itu ada gejala fisiknya juga. Jadi jatuh ke badan. Rasa cemasnya itu bisa bikin sakit perut, sakit kepala, diare, pusing, keleyengan, mual, muntah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, karenanya kalau yang namanya gangguan kecemasan itu sangat perlu untuk diberikan penanganan medis. Jadi harus ke dokter, ya, medis psikologis, ya. Good, next slide please. Nah, lalu apa sih jenis sama gejala gangguan kecemasan? Apa sih kaitannya, kenapa dibahas di sini gitu ya? Apa kaitannya nih, kenapa sampai Ibu Olin merasa penting bahwa ini harus dibahas di sini ya? Next slide please. Nah, ini. Jadi yang namanya gangguan kecemasan itu kayak klaster kalau di perumahan itu ya. Dia perumahan lalu ada klaster-klasternya, jenis-jenisnya ya. Sebenarnya jenisnya banyak tapi saya hanya mengambil 8 yang paling umum ya. Yang pertama namanya gangguan kecemasan menyeluruh, generalized anxiety disorder. Itu biasanya orang yang memiliki gangguan kecemasan menyeluruh itu orangnya itu ada nggak ada masalah itu cemas. Setiap saat itu cemas ya. Setiap saat dia akan cemas dan terus-menerus dan berlangsung terus-menerus dan intens sekali. Makanya namanya generalized. Secara umum dia cemas, nggak ada pemicu dia cemas. Lalu gejala fisiknya apa? Nyeri otot, ya, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, mudah marah, mudah tersinggung, sulit tidur, gelisah, lelah, ya. Lalu jenis selanjutnya panic attack. Pernah dengar istilah panic attack? Ada yang pernah dengar? Atau serangan panik, ya, panic attack. Panic attack itu adalah jenis gangguan kecemasan di mana orangnya itu tiba-tiba disergap oleh rasa panik, out of the blue, out of nowhere, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia rasanya sesak nafas, nyeri dada, gemetar, keringat dingin, mual, pusing, lalu jantung berdebar, lalu juga rasa kebas, ya, rasa nyeri di badan, ya, dan seringkali dikiranya sakit jantung, serangan jantung. Ketika ke rumah sakit, ternyata diperiksa dokter jantungnya baik-baik saja. Bukan berarti penderitanya berbohong, tetapi mereka mengalami yang namanya panic attack. Ya, jadi seringkali orang salah kaprah. Oh ini serangan jantung nih, ketika dilihat bukan serangan jantung, kamu berbohong. Padahal bukan serangan jantung, tapi serangan panik. Lalu ada yang namanya selective mutism. Selective mutism ini adalah jenis gangguan kecemasan di mana penderitanya tiba-tiba nggak bisa ngomong, sister sekalian, ya. Jadi dia akan mengalami kehilangan kemampuan berbicara ketika berhadapan dengan situasi yang membuatnya cemas.
Ya, jadi kalau cemas, misalnya orang ini cemas kalau disuruh diminta bicara di gereja misalnya, ya dia cemas. Nah, ketika mau ngomong tiba-tiba gemeteran bibir dan nggak bisa ngomong. Tapi setelah pulang dari yang membuatnya cemas itu, dia bisa bicara lagi, gitu. Ya, dan ini tidak dibuat-buat, memang demikian adanya, ya. Lalu ada yang namanya gangguan kecemasan berpisah. Biasanya ini dialami oleh anak-anak, ya, tapi orang dewasa pun bisa mengalami ini. Jadi orang yang cemas berpisah ini adalah orang-orang yang saking merasakan cemasnya sampai ia mengalami gangguan perut karena takut berpisah dengan orang yang ia anggap dekat, dengan orang yang dia attach, orang yang dekat dengan. Misalnya kalau para sister pernah lihat anak-anak yang mau sekolah nggak mau lepas dari orang tuanya, dan sudah ketika orang tuanya pergi mereka nangis terus, atau di rumah pun ngikut terus ke papa mamanya, ya, sampai ke kamar kecil. Nah, itu kalau tidak segera ditangani bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan berpisah atau separation anxiety disorder namanya, ya. Cirinya juga biasanya kalau orang yang mengalami ini tuh dia takut ditinggalkan oleh orang terkasih dan maunya ditemani terus kalau di rumah, dan selalu mimpi bahwa dia akan ditinggalkan oleh orang yang dia sayang itu, ya. Dan ini membuat dia juga nggak mau kemana-mana, maunya di rumah aja dan maunya ditemani, ya. Next slide please, Kak. Jenis gangguan kecemasan yang kelima, tadi kan baru 4 ya. Silakan Kak Daryanti, next slide. Ya, Pak, hilang slide-nya. Terlalu cepatkah saya? Nggak apa-apa, kita jadi bisa sorry, lagi ini untuk mencerna. Ya. Lagi jam. Ya. Oke, jenis gangguan kecemasan yang kelima ya, ada itu yang namanya social anxiety disorder, ya, gangguan alias bahasa Indonesianya gangguan kecemasan sosial, ya. Jadi satu lagi nih Kak, satu slide setelah ini. Ini sudah, ya. Ups, hilang. Satu lagi, setelah ini, next slide please. Nah, ya. Nah, ini kalau sister sekalian melihat gambar yang paling kiri ya, kita mulai dari kiri sampai ke kanan ya. Yang kiri di tengah itu ya namanya gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorders ya. Itu adalah jenis gangguan kecemasan di mana penderitanya itu dia cemas sangat berlebih yang amat sangat kalau dihadapkan pada interaksi sosial atau situasi sosial. Misalnya ketika dia harus pergi ke tempat ramai, ke mall, atau ke gereja, atau ke perkumpulan, atau keluar rumah, ya, ke sekolah, ke kampus, ke party, pesta, itu dia akan cemas. Saking cemasnya, dia itu akan bisa berkeringat, gemetaran, jantung berdebar, pusing, mual, dan ingin lari dari situasi itu, ingin melarikan diri dari situasi sosial itu. Dan dia merasa ada gumpalan di tenggorokannya membuatnya gagap, ya. Lalu mudah blushing, pipi bersemu merah, ya. Lalu juga menghindari kontak mata, no eye contact, ya. Kenapa? Karena dia merasa kalau dia ke keramaian itu orang banyak itu memperhatikan dia dan membicarakan dia atau mentertawakan dia dan menjudge dia. Itu yang membuat dia merasa lebih baik di rumah aja atau di kamar saja. Ya, jadi kakak sekalian, sister sekalian, kalau misalnya ada rekan-rekan kita yang mungkin tidak datang ke gereja, lama nggak mau datang ke gereja, bisa jadi mungkin sedang mengalami, bisa jadi ya, tapi belum tentu, mengalami yang namanya tiba-tiba mengalami cemas untuk interaksi sosial. Itu bisa terjadi. Ya, good. Lalu selanjutnya adalah fobia spesifik. Nah, ini pasti sudah sering nih para sister dengar ya, namanya fobia ya. Ada yang punya fobia di sini? Bisa raise hand. Fobia ya, fobia ada yang fobia tuh banyak yang irasional ya, karena memang fobia itu adalah jenis gangguan kecemasan para sister sekalian, di mana penderita itu mengalami rasa takut yang tidak masuk akal, ya, tidak logis, tidak masuk akal, dan mereka tahu bahwa yang mereka takutkan itu tidak masuk akal, tapi mereka tidak berdaya untuk mengendalikan. Contoh nih ya, yang seperti di gambar ini, fobia ruang tertutup, fobia ruang gelap, fobia ketinggian, fobia ruang sempit, fobia balon, fobia badut, fobia jarum suntik, karenanya mau divaksin jadi nggak berani, ya. Ada fobia dan lain sebagainya, ya. Nah, biasanya penderita fobia ini bisa sampai menangis, marah, bahkan pingsan
kalau dipaksa harus berhadapan dengan situasi atau seseorang yang membuat dia fobia. Bisa sampai pingsan dan itu tidak dibuat-buat. Ya. Lalu selanjutnya, ini mungkin juga para sister udah familiar, OCD. Pernah dengar? Obsessive Compulsive Disorder. Jadi penderitanya ini yang mengalami OCD ini biasanya merasakan ada pikiran yang mereka terobsesi pada pikiran berulang yang menerobos, yang menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu. Mereka merasa harus mewujudkan pikirannya kepada sesuatu, menjadi tindakan nyata. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Ya, misalnya ulang-ulang cuci tangan atau ulang-ulang mengecek kompor, ya sampai udah 5 kali cek kompor, pulang lagi ke rumah padahal udah jauh gitu ya, pulang lagi cek kompor, ulang-ulang mengunci pintu atau ulang-ulang apalagi menghitung uang, ya padahal sudah dicek dia kembali lagi ya. Semuanya masih oke, as long as itu tidak mengganggu pekerjaan. Misalnya nggak jadi kerja karena mau cuci tangan terus, atau nggak jadi kerja karena mau merapikan gantungan baju terus di lemari, harus menghadap ke sana semua, nggak boleh satu menghadap ke sini gitu ya. Atau seperti di gambar ada apa nih di sini orangnya merapikan pensil halus sama rata dan juga ada mengelompokkan warna sesuai warnanya. Nah, kalau masih untuk kerapihan it's okay, tapi kalau sudah terlalu rapi dan sampai nggak kerja, tidak masuk kerja, tidak sekolah hanya karena merapikan ini, nah itu yang sudah menjadi gangguan. Ya, itu batasannya ya. Lalu terakhir, post-traumatic stress disorder. Nah, ini biasanya terjadi ketika penderitanya pernah mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis. Ya. Dan biasanya akan ada flashback dan mimpi tentang kejadian itu membuat mereka akhirnya nggak bisa tidur, lalu jadi mudah kaget, dan juga jadi berwaspada berlebihan dan mudah marah, mudah tersinggung, dan menarik diri. Lebih mau menyendiri karena nggak mau dianggap aneh. Ya. Next slide, please, Kak Daryanti. Nah, jadi yang namanya symptoms of anxiety ini banyak sekali sister sekalian, dan seringkali antara symptoms physical and psychological ya, secara jiwa dan fisik itu beririsan. That is why pertolongan pertamanya kemana? Usahakan ke dokter. Periksakan diri ke dokter. Next slide. Nah, ini saya ambil gambar dari seorang penderita anxiety. Ini yang dia rasakan. Ya, ini yang dia rasakan, gado-gado, takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya, tapi selalu harus tersenyum. Kenapa? Karena kalau cerita ke orang, orang cenderung nggak ngerti dan akan ditertawakan atau dihakimi. Ah, kamu kurang iman, ah, kamu kurang doa, ah, kamu ada dosa yang belum dibereskan, ah, kamu kurang amal, kurang perpuluhan, kurang persembahan, dan lain sebagainya. That is why lebih baik senyum aja deh, biar aman. Next slide, please. Nah, kalau orang yang sudah mengalami gangguan kecemasan ini, ciri perilakunya ada 3. Biasanya mereka menghindar apa yang mereka takutkan, lalu mereka menarik diri, dan mereka bergantung dengan orang lain untuk menemani mereka. Ya, namanya takut ya, namanya cemas. Kita masih kecil misalnya takut diculik orang ya, kita minta ditemani. Ya, wajar kalau kita takut mintanya ditemani. Ya, next slide. Data dan fakta. Nah, ini kita lihat yuk seberapa banyak orang mengalami ini. Jangan-jangan kiri kanan kita ada yang mengalami tapi kita selama ini tidak paham, ya, tidak tahu. Jadi yang mengalami ini tidak sedikit ya para sister sekalian, ya umum sekali terjadi. Dan jumlah penderitanya setiap saat semakin meningkat. Dan ternyata sejak pandemi semakin meningkat lagi. Kenapa? Banyak orang semakin cemas. Ada yang dipecat dari pekerjaannya misalnya, jadi cemas ya kan. Di masa pandemi ini kan semua serba tidak pasti. Yang namanya tidak pasti itu membuat kita cemas. Ya, ada yang biasanya di sekolah bisa ketemu teman-teman, akhirnya harus belajar di rumah. Ya, jadi cemas, rasa sendiri, kesepian, ya, atau cemas ketinggalan pelajaran. Ya, ada yang cemas terinfeksi pandemi, misalnya ya, cemas karena kehilangan orang yang dikasihi karena pandemi. Ya, dan yang namanya gangguan kecemasan ini para sister sekalian tidak membedakan usia, tidak membedakan status sosial ekonomi, tidak bedakan gender dan suku, agama, ras, antar golongan. Dia tidak membedakan. Siapapun bisa kena tanpa terkecuali. Saya nggak bisa bilang, oke, saya perempuan, maka saya nggak akan kena ini, yang kena hanya laki-laki saja. Enggak. Ya, next slide, please. Nah, sifatnya yang namanya gangguan ini kronis, tapi kabar baik, the good news, masih dapat ditangani ya apabila dideteksi sejak dini, sama seperti penyakit fisik lainnya ya. Kalau tidak ditangani, yang namanya gangguan cemas ini, para sister sekalian, bisa mengganggu keseharian, mengurangi kualitas hidup, dan bisa berujung pada pikiran dan tindakan bunuh diri.
Ya, ini this is very serious ya. It's real, it's serious, tapi it's treatable ya. Ini nyata, serius, tapi bisa ditangani gitu ya. Nah, seringnya penderita tidak atau lambat cari pertolongan. Kenapa? Malu, stigma, takut dianggap gila, takut dianggap aneh, atau juga lambat mencari pertolongan karena tidak paham ini apa, atau juga masalah finansial karena ke dokter mungkin tidak murah ya. Saya nggak tahu kalau di Malaysia itu kalau ke dokter apakah sama seperti Indonesia yang cukup mahal juga ya. Nah, lalu lebih parahnya lagi para sisters sekalian, dari yang terlambat mencari pertolongan itu hanya 1/3 yang dapat mendapatkan penanganan ya. Sedih ya, sedih. Yang menderita banyak, tapi yang mencari pertolongan sedikit, dan dari yang sedikit itu yang ditangani lebih sedikit lagi ya. Dan yang namanya gangguan kecemasan ini sulit dipahami, sering disepelekan, tidak ada support group, tidak ada dukungan ya, karena tidak kelihatan di badan, tidak terlalu terlihat ya. Nah, ini data. Ini coba para sister bisa lihat seberapa banyak sih orang yang mengalami ini. Ini data sebelum pandemi itu secara global itu kurang lebih 300 juta jiwa penderitanya secara global, secara mendunia. Dan ini sebelum pandemi. Ya, sejak pandemi jumlahnya meningkat. Jadi data yang ada sekarang itu pasti lebih banyak dari 300 ini jumlahnya. Dan itu juga fenomena gunung es. Yang terdata itu hanya yang memeriksakan diri. Yang nggak periksa ya lebih banyak lagi. Ya. Wanita, nah ini para sister, karena kita kan mesbah wanita nih ya. Wanita lebih rentan mengalami ini dibandingkan pria. Kenapa? Karena hormon wanita itu berbeda daripada pria. Ya, terkait hormon reproduksi. Dan juga secara biologis wanita berbeda daripada pria. Wanita lebih rentan terkena. Next slide. Ini data di Amerika, data di Australia, data. Nah ini di Indonesia jumlahnya meningkat ya dari tahun 2013, 2018, dan sekarang ditenggarai lebih meningkat lagi. Next slide. Nah, di Indonesia banyak sekali lah ya jumlahnya. Kita lihat yang paling bawah aja itu, yang saya tandai warna merah. Tahun 2017 jumlahnya masih 13.000, tahun 2022 itu jumlahnya sudah 27.000. Datanya saya dapat dari mana? Di Facebook grup tertutup orang yang mengalami ini. Kenapa mereka bikin Facebook grup tertutup? Karena mereka nggak punya dukungan. Kalau cerita ke orang lain pasti diketawain atau dihakimi dan ya seperti itulah. Dianggap kurang iman dan lain sebagainya. Next slide. Nah ini para sista, kenal yang mana? Tahu yang mana nih? Silakan. Tahukah yang mana? Wah, tahu semua. Silakan Bu Yana, Bu Elis, silakan. Yang mana? Semua coba. Yang paling atas siapa? Yang paling atas biasanya. David Beckham. Pemain sepak bola. Whoopi Goldberg. Pemain sepak bola. Johnny Depp. Yes. Lalu? Film apa tuh? Film apa? Nah ini Ci. Aku lupa namanya. Ya. Yang mana? Yang tengah itu yang Whoopi Goldberg, Sister Act. Kalau Johnny Depp tuh filmnya banyak, biasanya pakai topeng terus dia. Pirates of Caribbean. Ya, Pirates. Ya, jadi dia selalu film-film yang ada karakter-karakter bertopeng ya. Lalu yang paling kiri siapa? Zayn Malik, One Direction, yang muda-muda nih biasanya tahu nih, beda angkatan dengan saya nih. Zaman saya zaman New Kids on the Block soalnya. One Direction ada yang tahu ya. Lalu yang di tengah yang main saya lupa, Twilight or something, saya nggak tahu. Namanya. Nah, yang paling kanan nih, semua orang tahu lah Michael Jackson ya, almarhum. Kenapa saya taruh gambar mereka di sini? Mereka adalah penderita gangguan kecemasan. Ya, mereka sudah berani terbuka, ya, dan mereka bilang bahwa mereka mengalami OCD. Contohnya David Beckham itu dia mengalami OCD. Kalau di kulkas harus jumlah botolnya itu genap, nggak boleh ganjil. Dia bisa sampai harus menyuruh orang atau turun sendiri membeli minuman supaya di kulkas rapi, harus genap jumlahnya. Ya, bagi kita mungkin lucu ya, cuman bagi dia, buat dia itu cukup menderita karena dia merasa di sini dia harus melakukan itu. Padahal dia sendiri tahu dia nggak mau, gitu ya. Dan dia menderita. Nah, Whoopi Goldberg yang di tengah, dia bintang film terkenal, tapi dia nggak bisa naik pesawat. Padahal dia harus tur keliling Amerika, keliling dunia, ya. Dia nggak bisa naik pesawat, ya. Lalu Johnny Depp, ya, dia takut badut, dia fobia spesifik, takut badut, dia sangat takut sekali yang namanya badut. Tapi dia justru mungkin melawan rasa takutnya itu dengan memerankan figur-figur bertopeng, ya. Itu cara dia melawan. Zayn Malik, penyanyi terkenal, berhenti dari One Direction karena dia takut tampil. Bayangkan penyanyi terkenal harus konser takut tampil. Lalu yang di tengah itu yang Twilight, dia itu takut berinteraksi sosial, dia fobia social anxiety disorder. Bayangkan
bintang film, tapi tidak mau ketemu orang banyak. Ya, bisa dibayangkan ya. Lalu ada yang namanya Michael Jackson. Nah, ini dia sering kali pakai sarung tangan. Nah, itu dia juga ditenggarai punya yang namanya germaphobe, takut germ, takut kuman. Dan dia juga nggak terlalu suka ketemu orang lain. Ya, next slide. Dan mereka menderita. Ya, ini siapa yang tahu? Ini siapa ini? Go easy on me, baby. Yes, Adele ya. Ini cukup ngetop, suaranya cukup merdu sekali dan dia pernah 5 tahun vakum karena dia sedang berjuang melawan gangguan kecemasan dan depresi. Ya, jadi mereka pun mengalami ini ya. Next slide. Nah, ini bagaimana dengan di tanah air tercinta? Sudah ada beberapa orang yang berani terbuka. Saya nggak akan detail untuk menghemat waktu ya. Tapi mereka sudah berani terbuka saja. Menurut saya cukup berani dan hebat karena mereka public figure dan mereka rela membuka ini untuk mengedukasi banyak orang, walaupun resikonya adalah dihina-dina, terstigma, dan dihakimi. Ya, next slide. Ini juga seorang public figure di tanah air, ya, dia mengalami anxiety attack. Ya, next slide. Ini juga ya terkenal juga di Indonesia ya, panic attack dia alami ya, padahal dia penyanyi dan dia harus. Nah, selain public figure, apakah pendeta kebal, orang gereja kebal dari yang namanya gangguan kecemasan? Tidak ya Bapak Ibu, ini adalah seorang pendeta di Amerika. Dia bergumul dengan yang namanya anxiety dan dia sangat berani berkhotbah di depan jemaat agar jemaat paham dan lebih mengasihi dan berempati dan tidak mentertawakan yang sedang berjuang melawan ini ya. Dia berani sekali, namanya Pastor Adrian Crawford, umur 41 di Amerika, Florida ya. Dia berani membuka dirinya di jemaatnya walaupun beresiko untuk dihakimi misalnya, loh kok pendeta begitu, kok pendeta ngalamin ini itu, loh pendeta itu manusia juga ya, para sisters sekalian, masih terdiri dari darah dan daging, masih punya masalah sama seperti kita ya, bisa terkena penyakit sama seperti kita, kena pilek bisa, kena penyakit apapun bisa ya, masih manusia. Next slide. Tokoh Alkitab yang ditenggarai mengalami ini ya, silakan dibaca satu-satu. Beranikah kita mengatakan pada mereka, Musa, Elia, kamu kayaknya kurang iman deh. Kok kamu cemas terus sih? Gitu. Ya, Elia itu waktu sedang cemas, dia bilang kan sama Tuhan, Tuhan, aku mengutuki hari kelahiranku. Ya kan? Kalau para sisters kalian baca di Alkitab ya. Dan ya, ini semua mengalami. Walaupun dulu mungkin istilah gangguan kecemasan itu belum ada, tapi yang namanya cemas itu mereka ada. Kalau kita baca di Alkitab, di kitab suci kita ya. Next slide. Nah, lalu Bu Libe, penyebabnya apa? Penyebabnya ada 3 hal besar yang saya yang saya uraikan menjadi 13 hal. 3 hal besar, yaitu turunan atau bawaan, genetik. Kedua, lingkungan. Ketiga adalah biologi, faktor biologi otak. Ya. Jadi penyebabnya jarang faktor tunggal, para sisters sekalian. Penyebabnya tuh biasanya kombinasi, gado-gado, ya, kombinasi antara berbagai faktor, sejak lahir sampai dewasa. Yang pertama, trauma, tadi sudah saya sebutkan. Kedua, genetik. Tapi jangan khawatir, walaupun genetik itu hanya 5%. Ya. Jadi kalau if you have someone, ketika dalam keluarga kita punya orang yang mengalami ini, kemungkinan besar kita juga bisa mengalami ini. Tapi jangan khawatir, the good news is hanya 5%. Sisanya adalah lingkungan, dan bisa diintervensi, dan bisa dikonseling, dan bisa diterapi. Ya, bisa dimoderasi. Lalu nomor 3, proses otak. Ya, ada yang nggak balance di otaknya. Faktor keempat, kepribadian tertentu. Kepribadian, para sisters sekalian, kalau punya masalah terus terlalu dipikirin, terus sampai nggak bisa tidur, nah itu bisa rentan mengalami ini. Ya, siapa yang kalau punya masalah sampai nggak bisa tidur? Atau sampai kepikiran nggak bisa tidur? Nah itu harus hati-hati ya, mulai di-train pemikirannya supaya lebih santai. Ya. Lalu faktor selanjutnya, stres berkepanjangan. Ini juga hati-hati. Kadang kita nggak tahu loh kalau kita lagi stres. Ya, kita kira, oh I'm fine, I'm okay. Tapi ternyata tubuh kita nggak bisa bohong. Tubuh kita bisa bilang bahwa mereka stres. Misalnya diare, migrain, asam lambung, GERD, ya, lalu sakit kepala dan lain sebagainya. Atau gatal-gatal, ruam, rontok. Itu bisa merupakan tanda stres berkepanjangan yang tidak dikelola. Jadi hati-hati. Lalu ada juga faktor pola asuh di masa kecil. Ya, juga kondisi krisis dalam keluarga, misalnya di keluarga dibanding-bandingkan atau dibully atau mengalami pemukulan atau pelecehan ya, pelecehan bisa seksual, bisa verbal, bisa emosional dan lain sebagainya.
Faktor selanjutnya, bias kognitif, cognitive bias. Apa itu artinya? Ketika seseorang berpikir tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi ada orang-orang yang memiliki proses pikiran yang ternyata tidak sesuai dengan realita. Ya, itu bisa berpotensi membuat munculnya kecemasan atau gangguan kecemasan. Next slide. Faktor selanjutnya nah ini dia, masalah regulasi emosi. Kadang ada dari antara kita yang tidak terbiasa mengatur, memanage emotion kita. Dipendam atau justru dikeluarkan dengan agresif, dengan tidak sehat. Lalu juga masalah kesehatan fisik, kesehatan mental itu bisa bikin kita mengalami gangguan kecemasan kalau tidak dikelola dengan baik. Ada ekspektasi sosial, contoh misalnya. Ekspektasi sosial mengatakan bahwa, hey, kamu wanita, kamu harus menikah umur sekian, nanti menikah harus punya anak sekian. Nah, misalnya ini contoh ya. Dan ketika seseorang merasa tidak bisa memenuhinya dan tidak bisa mengelola, dan jadi stres, dipendam, nah bisa munculnya menjadi gangguan kecemasan. Para sisters sekalian. Lalu, efek samping, minum obat-obatan dan alkohol untuk menenangkan diri tanpa resep, ya, atau menyalahgunakan resep. Itu juga faktor. Atau faktor yang terakhir, kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kesehatan, keamanan, kehilangan finansial, kehilangan hewan peliharaan, tapi kalau kita sayang banget, itu bisa down. Kalau tidak kita kelola dengan benar, bisa muncul yang namanya gangguan kecemasan. Tapi kembali lagi, faktornya itu harus berinteraksi ya, nggak cuma satu faktor. It's not a single factor, tapi multiple factor. Nah, sekarang gimana cara menangani dan mendukung? Ya, mendukung orang yang mengalami ini, atau mungkin kita cek diri kita sendiri, aduh, jangan-jangan aku nih kayaknya ngalamin loh, gitu. Cuman aku nggak tahu aja nih, gitu ya. Atau ini kayaknya dia ngalamin juga ya. Next slide. Bisa sembuh nggak sih? Kalau menurut ilmu pengetahuan, sifatnya sih progresif alias tidak dapat sembuh, tapi bisa dikendalikan, seperti diabetes. Ya, para sisters sekalian. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, next slide. Nah, dalam penyembuhan atau pemulihannya, biasanya yang dikelola adalah tubuh, jiwa, dan roh. Karena manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, next slide. Nah, dari sisi tubuhnya itu didekati dengan faktor pendekatan biologis, minum obat, ke dokter, olahraga, ya biasakan hidup sehat ya para sister sekalian ya. Lalu makan, minum sehat, istirahat ya. Lalu kalau dari sisi psikologis, kita belajar untuk berpikiran positif, yang sukacita, yang baik, itu semua kita pikirkan. Lakukan hobi, baca buku yang menginspirasi. Yang penting adalah harus didukung oleh keluarga dan lingkungan. Ya, dukungan keluarga dan lingkungan. Komunitas gereja diharapkan mendukung, bukan malah menghakimi. Next slide, please. Nih, para sisters sekalian, jangan sampai ada orang yang sudah mau pergi ke psikolog atau ke dokter untuk masalah ini, lalu ketemu kita, malah kita bilang, hei, ngapain kamu ke psikolog, psikiater? Kamu kan bukan orang gila. Atau, hei, ngapain ke psikolog? Mahal tahu. Atau, hei, ngapain psikolog? Kamu nih kayak kurang iman aja. Kamu ini kurang bersyukur, kurang doa, kurang amal. Mendingan ke orang pintar. Hei, ngapain ke psikolog? Jangan bikin malu keluarga deh. Akhirnya orang itu nggak jadi pergi periksa. Hanya karena ketemu kita, bukannya menguatkan, malah kita menghakimi. Next slide. Nah, ini coba dilihat ada gambar kiri dan kanan. Apa bedanya para sister sekalian? Ada dua kepala nih. Apa bedanya kiri dan kanan? Yang kiri lukanya di luar, warna merah, di bandage ya, ada obat merahnya dan ada darahnya. Kalau yang kanan itu lukanya di dalam, di pikiran. Nah, kalau orang yang luka di kepala kan kita langsung perhatian. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Ke dokter yuk. Tapi kalau orang yang lukanya di dalam, seperti misalnya depression, ada cemas, ya, itu seringkali kita bilang gini, apa sih alasan kamu sih sekarang? Alasan apa lagi? Kamu buat-buat aja, lebay, berlebihan, gitu ya. So the most important thing is hanya karena sesuatu itu tidak bisa kita lihat, belum tentu bahwa itu tuh nggak ada, ya. Just because you cannot see it doesn't mean it's not there, ya. Next slide. Nah, ini semboyan saya. Kalau kita ketemu sesama kita, jemaat kita mungkin, atau gembala kita, atau teman sekolah kita yang mengalami seperti ini, caranya adalah, pertolongan pertama adalah kita kenali, yuk sama-sama kita bikin gerakan begini nih. Kenali dengan mata ya, kita identifikasi, kenali, dampingi, kita peluk, ya, tanpa menghakimi.
ya, tanpa menghakimi. Sekali lagi, kenali atau identify, dampingi tanpa hakimi, ya. Dampingi itu seperti apa wujudnya? Kita dekati, kita dengarkan dengan empati tanpa menghakimi, kita rujuk ke dokter, kita temani ke dokter, ya. Jadi kita harus apa? Kenali, dampingi tanpa hakimi. Next slide. Nah, ini sesuai topik, loving someone with anxiety. Terus gimana kalau kita sayang atau kita mengasihi orang yang kita kasihi ini mengalami gangguan kecemasan? Ini orang yang kita kasihi bisa siapa? Pasangan. Bisa siapa lagi? Kakak, adik, anak, orang tua, keluarga, om, tante, ya. Kalau mereka mengalami yang namanya anxiety disorder, bagaimana cara kita mencintai dan mengasihi mereka? Next slide, please. So, yang pertama, ambil waktu untuk mendidik diri sendiri tentang apa sih yang namanya gangguan kecemasan. Seperti yang para sister lakukan hari ini. Ini kan sedang mengedukasi diri tentang, oh yang namanya gangguan kecemasan tuh itu loh. Oh beda loh dengan yang namanya cemas. Jadi tahu. Sama seperti kalau keluarga ada yang sakit, misalnya COVID. Kita juga educating, kita juga mendidik diri kita sendiri kan. COVID itu apa, penyebabnya apa, dari mana. Sama seperti itu ya. Jadi didiklah diri, edukasi dirimu tentang apa yang dimaksud dengan gangguan kecemasan. Lalu taruh di pikiran bahwa yang namanya anxiety dengan yang menderita itu dua hal yang berbeda. Itu bukan identitas mereka. Ya, karena yang namanya anxiety itu adalah penyakit yang datangnya kemudian. Ya, jadi bukan hal yang sama. Dan juga do not blame. Jangan menyalahkan mereka. Ya, kenapa? Kan ini ada penyebabnya, ada faktornya tadi kita sudah belajar. Mereka sendiri tidak memilih, tidak meminta, dan tidak membuat-buat. Dan percaya deh kalau ditanya, mau nggak mereka langsung sembuh segera? Pasti mau. Namanya sakit. Siapa yang mau sakit? Ada dari kita di sini yang mau sakit, oh hari ini aku mau sakit, besok enggak, minggu depan aku mau sakit, 5 hari. No. Ya. Ini adalah illness. Jadi memang tidak dibuat-buat, tidak dipilih, dan tidak diminta. Ya, next slide. Lalu, pahami bahwa terdapat pemicu, ada triggernya, jadi bisa kadang-kadang up and down, up and down, up kayak kolesterol ya para sister. Mungkin kalau ada yang atau yang punya sakit lambung siapa? Sakit mah. Kalau pemicunya ketemu, misalnya ketemu makan sambal, langsung sakit perut ya. Tapi kalau nggak ketemu sambal dia baik ya. Nanti kalau ketemu sambal sakit lagi ya. Lalu jadilah pendengar yang baik, pendengar dengan pemikiran terbuka, tidak menghakimi, have compassion. Ya, Tuhan juga punya compassion ya, kita selalu dengan belas kasih. Lalu nanti perhatikan apa kata-kata yang boleh dan tidak boleh diucapkan. Ya, karena ada kata-kata yang justru niatnya baik tapi justru nggak membangun. Lalu bantu mereka, dorong mereka untuk hey berobat, aku temani ya kalau mau. Ya, next slide please. Nah, ini tips praktis what to say. Jadi kalau para sister ketemu mereka yang mengalami ini gitu ya, jadilah pendengar yang baik. Ada satu orang boleh tolong bantu saya? Ini bahasa Inggris nih, yang bahasa Inggrisnya fasih mungkin. Ya, silakan nih yang remaja-remaja biasanya boleh tolong bantu baca what to say. Ini pertolongan pertama. This is the first help, first psychological help bagi mereka yang mengalami ini. Silakan, sukarelawan. I'm here and I'm listening. Ya, silakan. Ya, silakan. Echo. Ya, mempersingkat waktu saya bacakan jadinya ya. Oke. I'm here and I'm listening. Ya, kalau ada orang yang mengalami ini, I'm here and I'm listening. You are not alone. Take your time. Ya, aku di sini. Aku mendengarkan. Ambil waktumu. Bicaralah kalau kamu ready. Ya. I'm here and you are not alone. Ya, aku di sini. Kamu nggak sendiri. Would you like me to sit with you? Kamu mau aku duduk mendampingi kamu? Ada yang ingin ada yang dapat aku lakukan untuk menolongmu? Is there anything I can do to make you feel better? Ya, apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu merasa lebih baik? Ya, next slide please. Ini juga berikutnya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia ya. Kita bisa bilang, bisa ceritakan lagi pengalamanmu gitu ya. Bisa terima kasih sudah menceritakan ini padaku atau turut prihatin mendengar yang kamu lalui atau pelan-pelan saja. Ini pasti tidak mudah buatmu ya. It's okay to be not okay all the time. We are still human being, ya. You are safe, kamu aman. Ingin ditemani ke dokter, ya.
Atau kadang-kadang sangat membantu kalau kita diem aja. Kalau kita nggak tahu harus ngomong apa, diem, just be there. Ya. Nah, ini yang jangan dikatakan ya. Aduh, udahlah, nggak usah takut, gitu-gitu takut, gitu-gitu takut. Lebay kamu, jangan. Ya. Atau calm down, ya, jangan. Karena tiap orang, coba para sister, kalau lagi nggak tenang, disuruh tenang, akan jadi tenang nggak? Seringnya enggak ya. Udah tenang aja. Malah jadi, aduh, gitu. Kok gitu sih, gitu ya. Terus, you're freaking out for no reason. Kamu tuh cuma mengada-ngada aja, gitu. Atau biasanya kita kasih nasihat yang banyak, misalnya, kalau aku jadi kamu nih, aku akan olahraga, aku akan ini itu, aku akan ke sana ke situ, makin pusing, ya. Atau kamu mengada-ngada tuh, kamu cuma di otakmu aja, lebay kamu. Itu jangan ya, para sister sekalian, jangan. Walaupun niatnya baik, tapi seringkali kalimat ini tidak membantu, bahkan membuat para penderita semakin cemas. Next slide. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Ini juga nggak boleh ya dikatakan ya, dihindari. Oh, aku juga suka cemas kok. Padahal belum tentu cemasnya sama, ya. Atau this is not a big deal. Oh, ini mengecilkan penderitaan sang penderita. Atau banyak orang yang masih lebih parah lagi loh keadaannya. Kamu kurang bersyukur. Kamu kurang iman. Kamu perlu berdoa lebih banyak. Ini kelihatannya baik, tetapi sebenarnya terlihat penghakiman bahwa si penderita kurang banyak berdoa. Ya, it implies that you think bahwa orang-orang ini kurang berdoa. Dan di dalam penghakiman ada kasih atau tidak ya para sister sekalian? Tidak ada ya. Lalu kamu harus kamu harus lebih memberi perpuluhan, persembahan, mungkin nanti sembuh. Apakah kita mengucapkan itu pada orang yang sakit COVID atau diabetes atau cancer? Enggak ya. So it's not fair kalau kita mengatakan ini juga pada mereka yang mengalami anxiety. Ya. Atau mungkin kamu lagi dihukum oleh Tuhan. Ada dosamu nih yang belum ketahuan ya. Ya. Mungkin niatnya baik tapi kalimat ini tidak bantu. Orang lagi menderita makin dihakimi ibarat jatuh ketimpa tangga, ketimpa duren. Ya, durennya pakai ayat lagi, ya. Nggak bantu. Bukannya saya bilang nggak boleh pakai ayat. Boleh, tapi nanti pertolongan pertama lebih baik dengarkan dengan hati, dengan empati, dengan kasih Kristus, ya. Atau juga kamu tuh memang egois ya, kamu hanya membesar-besarkan saja. Aduh sabar, udah sabarlah, be patient. Ini juga menganggap bahwa mereka tuh nggak patient, makanya kita bilang patient. Padahal selama ini mungkin mereka sudah patient banget. Ya. Atau control yourself, kendalikan dirimu. Percaya deh Sista, kalau para penderita bisa mengendalikan ini, pasti mereka bisa mengendalikan kayak saklar on off. Bisa, pasti mereka sudah mengendalikan sejak lama sebelum ketemu kita. Ya, next slide please. Nah, ini boleh langsung di hyperlink nih. Boleh cek di gadget masing-masing. Coba keywordnya what to know if you love someone with anxiety dari Huffington Post. Coba bisa di hyperlink juga sih oleh Kak Daryanti kalau mau, tapi kalau nggak it's okay juga, nggak apa-apa. Ini ada bahasa Indonesianya, ada 14 hal. Tapi bahasa Inggrisnya tuh lebih mengena ke hati. Boleh silakan para sister baca atau bisa dibaca nanti juga, ya. Jadi coba satu orang bantu saya baca poin pertama di link ini. Apa pertolongan pertama untuk anxiety? Just listen. Ya, seringkali kita susah listen karena kita mau langsung nasihat dengan penuh langsung ayat-ayat. Padahal pertolongan pertamanya adalah just listen. Ya. Next slide please. Ya. Para sister, loving someone with anxiety is not an easy thing. Bukan hal yang mudah mengasihi orang yang memiliki gangguan kecemasan. That is why sebaiknya para sister memiliki waktu, ambil waktu sendiri buat diri sendiri. Dan juga perkuat sistem support, ikut terapi, konseling, ya. Bu Olin ikut kuliah tentang konseling ya. Nah, ini juga bisa mungkin membuat grup ya untuk kalau ada penderita yang mengalami ini atau pendamping penderita, kalau ada care grupnya lebih baik lagi, komsel seperti ini ya. Next slide. Nah, ini jangan pernah membuka kondisi penderita kalau penderitanya belum mau cerita. Kenapa? Karena ini adalah masalah yang stigmatized, penyakit yang terstigma seperti HIV zaman dulu ya. Seperti dulu zaman awal-awal COVID kan, kita nggak mau cerita ya COVID ya. Kenapa? Karena dihakimi, kamu kurang iman, kurang doa, makanya kena COVID. That is why jangan buka kondisi mereka kalau mereka belum setuju. Oke? Next slide. Nah, ya, kalau kita
saling mendukung dalam mengasihi, termasuk mengasihi mereka yang mengalami masalah kesehatan mental, itu kita sedang menjalani apa yang di Alkitab tertulis bahwa kita sedang memenuhi hukum Kristus ya. Satu orang bacakan buat saya Galatia 6 ayat 2 bahasa Indonesianya. Silakan sukarelawan supaya saya bernafas dulu ini. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yes, jadi terima kasih Bu, terima kasih sisterku, terima kasih Eda. Jadi ketika kita bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita, ya bukan beban ekonomi saja, bukan beban yang lainnya saja, tapi juga beban masalah kesehatan, ya termasuk kesehatan mental, maka kita sedang memenuhi hukum Kristus. Ya, next slide. Ingat, pemulihan berawal ketika orang merasa didengarkan ya. Kalau kita nggak merasa didengarkan, susah kita merasa dipulihkan. Kembali lagi apa sih semboyannya? Tadi kita ulangi, kalau pertolongan pertama, kalau kita bertemu orang yang mengalami gangguan kecemasan, kenali, dampingi, tanpa hakimi. Hakimi harus begini, harus semangat. Biasanya kalau menghakimi itu paling enak ya, semangat gitu. Oh, kamu kan begini, begitu, begini, begitu. Apalagi pakai ayat, firman Tuhan berkata, kamu ini pasti akan masuk neraka ini. Ya, itu kalau konteksnya menghakimi, itu sebaiknya jangan dilakukan, karena tidak ada kasih di situ. Tapi kalau kita memberikan firman Tuhan dengan penuh kasih, dan setelah kita mendengarkan dengan baik, it's okay. Ya, next slide. Nah, jadi harus apa nih kita, para sisters sekalian? Ya, be kind. Kapan? Next slide. Always, ya. Jadi kita harus selalu baik setiap saat, ya, mengasihi mereka yang mungkin kita juga belum paham mereka tuh kenapa. Next slide. Sekian dan terima kasih. Tapi belum sekian loh, masih ada materi bonus seperti biasa ya, boleh. Boleh di slide yang tadi lagi masih disambung. Menjelang terakhir, tadi sudah terakhir, ini menjelang terakhir. Boleh? Nah, ini kalau para sisters kalian penasaran, saya ngomong sepanjang ini dan sebanyak ini bahannya dari mana, silakan dicek ya setelah ini. Silakan Kak Daryanti. Next slide, please. Next slide. Masih ada setelah sekian dan terima kasih. Nah, ini ya referensi, silakan dibaca ya. Next slide. Ya, ini juga. Next slide lagi. Ya, silakan bagi yang senang membaca ya, selain Alkitab bisa juga membaca ini untuk menolong orang lain ya. Next slide. Ya, ini link-linknya kalau ada yang ingin dilihat lagi ya, ingin diperdalam karena tadi kan saya cepat ya mengingat waktu yang terbatas. Next slide. Dan ini juga ya referensi tambahan. Jadi banyak sekali referensinya. Next slide. Ini juga ya, boleh dibaca bagi yang gemar membaca ya. Jadi kita berbicara berdasarkan data dan fakta ya. Next slide. Ya, sekarang ada komentar, sambil komentar atau pertanyaan satu aja, satu orang, saya akan menyiapkan materi bonus. Mungkin Kak Daryanti boleh tolong menyiapkan slide-nya. Materi bonus dan langsung dari slide nomor 18. Ya. Pertanyaan, komentar. Atau masih shock, apa ya Bu Liben ini ngomong apa ini ya? Apa itu yang cemas-cemas itu? Gak jelas itu, bingung aku. Bah, nggak ngertinya aku ini. Langsung logat Batak ini. Ya, langsung slide 18 Kak Daryanti, terima kasih. Oke. Nih, kalau nggak ada pertanyaan komentar, ini ada, silakan di-share ya. Ini ada satu, oh saya boleh minta alat rekamnya mungkin untuk sesi ini dimatikan ya, untuk perekam Zoom-nya. Karena ini menyangkut privacy dan kembali lagi penyakit terstigma, jadi ketika saya